مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang bisa saya bantu Pak Ari Wiratama? Jadi begini Ustadz, jadi beberapa pekan ini saya sedikit mengalami masalah dan juga saya juga merasa gelisah sekali, tidak tahu apa yang ingin saya sampaikan, tidak tahu apa yang ingin saya pikirkan, tapi saya ingin meminta saran dan nasihat dari Ustadz untuk bagaimana masalah saya ini tidak banyak yang saya pikirkan, Ustaz. Masya Allah, syukron Ustaz Bapak Ari telah percaya saya sebagai konselor Bapak pada pagi menjelang siang ini. Ustaz Ari, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ingatlah kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Saya bertanya kembali kepada Bapak Ari, apakah beberapa pekan ini mungkin Bapak Ari sering telat solat ataupun bahkan mungkin meninggalkan solat, atau mungkin zikirnya ada yang ditinggalkan, atau kurang dalam berselawat, ataupun mungkin kurang dalam membaca Al-Quran? Gimana Pak? Akhir-akhir ini memang saya kurang dalam membaca Al-Quran dan sering tinggal salat, Ustaz. Masya Allah. Di Ustaz Ari, di dalam kitab Ihya Ulumuddin dikatakan oleh Imam Al-Ghazali bahwasanya seseorang apabila ia selalu bahkan dengan sengaja melupakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka hatinya akan selalu gelisah. Maka di dalam surah lain pun Allah mengatakan bahwa jika hambaku ingin bertanya di mana aku, katakan bahwa aku sesungguhnya dekat. Tetapi kedekatan ini hanya didapatkan, ketenangan ini hanya akan didapatkan oleh hamba-hamba Allah yang selalu ingat dan dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalam kondisi apapun, Bapak Ari harus mengusahakan semaksimal mungkin untuk selalu ibadah, solat tepat waktu, meninggalkan pekerjaan dunia ketika azan telah dikumandangkan, menyusun schedule Islami untuk rohaniah hati kita, menyusun waktu kapan kita bagus ini membaca Quran, kapan kita waktu yang tepat untuk kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Atau bahkan mungkin Ustaz Ari bisa membuat jadwal tersendiri kapan Ustaz mungkin akan ikut kajian, atau kapan bisa waktu khusus untuk menonton di YouTube kajian-kajian Islami terkait tentang rohaniah hati ini. Kira-kira Ustaz Ari atau Pak Ari ada masalah pribadi mungkin, atau dalam keluarga ataupun di pekerjaan, kira-kira ada? Untuk pekerjaan tidak ada. Berarti hanya masalah hati ya, Ustaz, yang merasa sering gelisah. Ya, insyaallah Ustaz, kalau Ustaz sering ingat kepada Allah sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tadi, maka Allah akan selalu ingat kepada Ustaz. Jadi zikir tadi Ustaz itu bisa membuat hati kita menjadi tenang. Kalau kita gelisah, kita dekat kepada Allah, insyaallah Allah pun akan menambah ketenangan pada hati kita, Ustaz. Seperti itu Ustaz. Jadi Ustaz, insyaallah Ustaz bisa melakukan atau memulai kegiatan ini, kegiatan Islami ini untuk menenangkan diri Ustaz mulai dari nanti malam. Coba sebelum tidur berwuduk dulu, coba membaca doa sebelum tidur, atau bahkan mungkin nanti Ustaz bisa minta konsultasi kepada keluarga terdekat ataupun kepada istri. Ustaz sudah menikah, Ustaz? Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah ya. Tidak ada masalah pribadi dengan istri, tidak ada, alhamdulillah ya. Alhamdulillah tidak ada. Hanya masalah kebatinan kurang tenang, Ustaz ya. Alhamdulillah. Berarti kalau memang seperti itu, kalau memang dalam beberapa pekan ini Ustaz memang sering lalai telat solat ataupun kegiatan Islami lainnya, baik itu zikir ataupun baca Quran, maka Ustaz harus mencoba untuk memulai kembali kegiatan aktivitas Ustaz itu. Ustaz coba disusun kembali, Ustaz. Karena sesungguhnya kata Nabi SAW pun dikatakan dalam hadisnya,
bahwa sesungguhnya orang yang hatinya tenang itu adalah orang yang selalu ingat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun aktivitas kita harus ingat dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara yang lain. Kalau memang kita tidak ada masalah dengan pekerjaan ataupun dengan keluarga ataupun dengan rumah tangga, tetapi hati kita juga tetap merasa gelisah, berarti ada yang salah dengan kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau Ustaz Ari bisa melakukan apa yang telah saya sampaikan tadi, yang pertama dimulai dengan solat tepat waktu, terus ikut kajian, menyempatkan waktu, ataupun zikir-zikir tertentu, dan jangan lupa kan zikir la ilaha illallah, karena di dalam Al-Quran surah Muhammad ayat ke-19 Allah sendiri menyampaikan kepada baginda Nabi bahwa wahai Muhammad, katakan tidak ada Tuhan selain aku. Itu kan artinya kan la ilaha illallah, dan berdoalah untuk dirimu dan doakan untuk kaum muslimin. Karena kalau Ustaz Ari nanti banyak berdoa untuk saudaranya, kaum muslimin, baik perempuan ataupun laki-laki, insyaallah doa itu akan kembali kepada diri kita. Jadi salah satu amal jariyah atau amal ibadah yang tidak mengeluarkan harta adalah doa. Kita doakan kebaikan untuk orang lain, insyaallah Ustaz Ari akan merasa tenang dan tentram. Itu Ustaz. Bagaimana Ustaz kira-kira Ustaz? Apalagi mungkin ada keluhan lain Ustaz? Mungkin itu saja Ustaz. Bagaimana, satu pertanyaan Ustaz? Ya, silakan Ustaz. Bagaimana cara agar hati ini tetap istiqomah untuk mengerjakan sholat atau sholatnya dengan istiqomah dengan perbuatan-perbuatan baik lainnya Ustaz? Ingat satu firman Allah Ustaz. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan peringatannya dalam Quran itu tentang solat itu banyak sekali Ustaz. Wa aqimis shalah wa ataz zakah, itu menegaskan bahwa solat itu adalah sesuatu yang sangat penting, dan di saat solat itulah kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Karena di dalam solat juga di situ terdapat zikir, terdapat bacaan Al-Quran, terdapat juga kalimat-kalimat Allah, doa-doa yang insyaallah akan menambah keistiqomahan kita Ustaz. Jangan lupa banyak doa, minta doa kepada orang tua, kepada istri Ustaz, supaya Ustaz bisa istiqomah melaksanakan solat. Dan ingat bahwa sesungguhnya solat itu merupakan panggilan yang paling murni dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah cinta kepada Ustaz, Allah cinta kepada kita, makanya Allah panggil. Yuk, ini saatnya antum sebagai hambaku, kata Allah, untuk dekat kepadaku. Tenangkan dirimu, insyaallah. Kalau demikian insyaallah Ustaz bisa istiqomah melaksanakan solat 5 waktu insyaallah. Baik, mungkin itu saja Ustaz. Terima kasih atas nasihat, saran dan juga masukannya. Kemudian ke depannya lebih baik lagi Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan nasihat saya yang singkat ini dapat menambah ketenangan di hati Ustaz. Insyaallah kalau Ustaz bisa melakukannya, mudah-mudahan Ustaz bisa menjadi tenang, lancar aktivitasnya. Saya mendoakan semoga Bapak Ari Wiratama selalu dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Ustaz senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala, dipermudahkan urusannya. Kalau dalam keadaan sakit semoga diberikan kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat saya berikan nasihat untuk Bapak Ari pada siang menjelang pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan Ustaz bisa melaksanakan solat tepat waktu dan bisa menenangkan hatinya dengan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Ustaz? Ya, syukran. Terima kasih Bapak. Afwan Ustaz, terima kasih kembali. Mudah-mudahan selamat sampai ke tujuan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.